sewa dulu atau KPR dulu? Ini perdebatan panjang yang gak ada habisnya. Kalau nyari jawaban bener di sini, ya sama aja kayak nyari tahu ayam dulu atau telur dulu. Jadi intinya, gak ada yang 100% bener. Yang paling bener kalian bisa dapetin jawabannya adalah dari karakter keuangan kalian. Kalian tipe yang disiplin nabung atau bisa kelola keuangan dengan rapi? Atau kalian lebih tenang kalau pengeluarannya dipaksa dalam bentuk cicilan rumah? Karena yang satu bisa jadi cocok dan yang satu lagi bisa jadi jebakan. Jadi di video ini gue bakal ngebahas dua-duanya secara logis, ringan, dan gak ngejudge. Jadi semoga ini bisa ngebantu kalian buat mutusin juga strategi mana yang paling cocok sama karakter keuangan kalian saat ini. Tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke tim KPR. Kalian bakalan cocok ambil KPR kalau kalian adalah tipe yang pertama, susah buat nabung, pegang duit dikit langsung bawahnya tuh kepengen check out, entah sepatu, entah keyboard, atau mobil listrik. Yang kedua, butuh komitmen jangka panjang. KPR itu ibarat hubungan yang toksik tapi stabil. Kalian dipaksa buat bayar tiap bulan, suka nggak suka. Dan yang ketiga, pengen kepastian buat punya rumah. Jadi ada ketenangan batin, walaupun bunganya jalan terus. Tapi kalian harus ingat, KPR itu mahal. Harga rumah 1M itu bisa jadi 1,5 M setelah 20 tahun cicilan. Kenapa? Karena ada biaya-biaya yang lain selain dari DP dan cicilannya. Apalagi ada potensi bunga floating di tengah-tengah cicilan kalian. Ini kita simulasi dulu ya. Misalnya nih, kalian ambil rumah yang harganya 1 miliar, DP-nya 20% itu berarti 200 juta, dan sisanya 800 juta itu yang dicicil selama 20 tahun. Dengan bunga awalnya taruhlah sekitar 8%. Cicilan bulanannya itu mungkin sekitar 6,6 juta, tapi bunga KPR itu floating. Mungkin setelah 3-5 tahun, bunganya bisa naik ke 11% atau bahkan lebih. Cicilannya bisa jadi sekitar 7,7 ya atau lebih. Belum lagi ada biaya-biaya lain juga, kayak biaya notaris, biaya KPR, dan biaya surat-surat. Semua itu bisa nambah sekitar 5-6% dari harga rumah. Artinya bisa nambah sekitar 50-60 juta di luar DP dan cicilannya. Jadi kesimpulannya, pada saat KPR kalian bukan dapetin harga diskon, tapi dibikinin skema yang terlihat lebih murah, dibayar per bulan. Sekarang kita masuk ke tim sewa. Kalian lebih cocok sewa rumah dulu, nabung-nabung dulu kalau kalian punya karakter keuangan kayak gini. Yang pertama, jago buat kelola keuangan. Bisa pisahin antara tabungan, dana darurat, dan investasi juga. Dan pastinya gak gampang kepancing buat check out barang ketika lagi diskon, apalagi tanggal kembar. Yang kedua, punya strategi keuangan. Misalnya DP rumah yang 200 juta tadi, kalian sebenarnya bisa banget pakai buat buka usaha, puterin di usaha, atau investasi di reksadana dan saham. Ya kalau usaha mungkin kalian bisa dapetin return antara 30-50%. Dan kalau reksadana dan saham itu lebih kecil ya, mungkin di angka 7-10% rata-rata. Dan yang ketiga, suka fleksibilitas. Kalian nggak usah pusingin kalau kalian punya kerjaan yang mobile, suka pindah-pindah keluar kota. Itu nggak akan pusing kalau kalian sewa. Dan yang kedua, kalau kalian nggak gampang cocok sama lingkungan, itu juga ya nggak terlalu pusing. Nggak cocok dikit ya pindah. Tapi bukannya nggak ada resiko juga untuk sewa ini. Kalau kalian sewa dan uang sisanya kalian pakai buat healing-healing terus, nggak akan pernah kebeli. Sewa itu bakalan menang kalau kalian disiplin, sadar banget sama goals kalian. Coba deh kalian jujur sama diri sendiri. Tanya ini ke diri kalian sendiri. Apakah duit kalian sering habis tapi nggak tahu buat apa? Yang kedua, kalian sering beli barang karena takut kehabisan, karena FOMO, takut promonya udah nggak ada lagi. Dan yang ketiga, kalian ngerti cara kerjanya investasi dan bisa bedain mana aset dan mana liabilitas. Kalau kalian jawab iya di nomor 1 dan 2, berarti kemungkinan besar kalian butuh paksaan.
atau lebih cocok ke tim KPR. Biar duit kalian nggak kemana-mana dan dipaksain punya cicilan. Tapi kalau kalian jawab iya buat nomor 3, kalian udah terbiasa nyisin uang buat saving atau investasi juga, ya kalian bisa banget sewa dulu sambil puterin keuangan kalian supaya tumbuh dan berkembang. Dan buat yang masih bingung, gue akan jelasin sedikit bedanya aset dan liabilitas. Kadang-kadang kita suka salah ngartiin liabilitas itu sebagai aset. Simpelnya, aset itu sesuatu yang nambahin uang ke kantong kalian. Contoh, kalau kalian punya rumah nganggur, disewain, nah itu kan dapat income lagi tuh, itu aset. Saham yang ngasih dividen, bisnis yang ngasih profit dan cash flow. Bedanya sama liabilitas, itu adalah sesuatu yang nyedot uang dari kantong kalian. Contoh, rumah KPR yang belum lunas. Nah itu kan kalian harus keluar biaya cicilan, biaya kebersihan. Nah itu kan harus keluarin uang dari kantong kalian. Cicilan mobil, cicilan gadget, itu juga liabilitas. Ini bukan tentang bendanya, tapi fungsi dan value-nya. Ini bisa ngasilin atau ini malah ngeluarin uang. Itu yang bedain. Karena gini, banyak orang yang ngerasanya udah beli aset, padahal dia cuman keluarin biaya untuk si benda tersebut. Karena nggak sadar, itu adalah liabilitas. Dan akhirnya kesimpulannya gini, KPR itu lebih cocok buat kalian yang pengen kepastian dan butuh dipaksa buat punya aset. Dan sewa itu lebih cocok buat kalian yang fleksibel, bisa atur keuangan, dan punya goals jangka panjang. Jadi sekali lagi, punya rumah itu bukan perlombaan. Kalian nggak dinilai dari usia kalian ketika punya rumah, tapi dari gimana kalian nge-manage keuangan kalian. Oke, sekian video dari gua, semoga bisa membantu kalian. Like kalau kalian suka sama video ini, dislike aja kalau nggak suka. Gua Parsi Syepari, sampai ketemu di video selanjutnya.